Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Ibu Selvi Novianti dalam pendidikan karakter. Sebelum itu, Ibu tetap mengingatkan untuk anak-anak semua harus menaati 5M ya. Yang pertama, jangan lupa memakai masker. Lalu yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Ketiga, berusaha keras untuk menghindari kerumunan. Lalu yang berikutnya, menjaga jarak agar tidak begitu dekat ketika dengan orang lain. Dan yang terakhir, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Semoga dengan kita menjalankan 5M, kita tetap terjaga kondisi agar tetap sehat. Oke, baik. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Nah, pengertian dari pendidikan karakter itu sendiri adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Lecona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Selanjutnya, penguatan pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain: 1. Meningkatnya pergaulan bebas. 2. Maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja. 3. Pencurian pada kalangan remaja. Yang keempat, kebiasaan menyontek. Yang kelima, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Yang keenam, unsur pornografi. Dan yang terakhir, perusakan barang milik orang lain. Nah, ini biasanya sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari pada usia anak-anak. Lanjut. Nah, bagaimana sih untuk menghidupkan nilai-nilai karakter pada setiap siswa atau di diri Anda? Nah, ini ada 18 butir yang harus Anda pahami ya. Yang pertama, ini yang seharusnya ditanamkan dalam diri kalian adalah 1, religius. Religius ini mengingatkan kita kepada Tuhan agar kita selalu berbuat apapun itu ke orang lain, ke apapun itu unsurnya, itu harus baik. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, disiplin. Lalu yang kelima, kerja keras. Keenam, kreatif. Yang ketujuh, mandiri. 8, demokratis. 9, rasa ingin tahu. 10, semangat kebangsaan. 11, cinta tanah air. 12, menghargai prestasi. 13, bersahabat. 14, cinta damai. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. 18, tanggung jawab. Nah, itu semua harus dimiliki dalam diri kalian masing-masing agar yang namanya pendidikan karakter tetap menjadi karakter utama dalam diri kamu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana sih agar kita itu bisa mencapai tujuan dalam pendidikan dan juga kita itu bisa mendapatkan karakter? Nah, ini ada metode-metode. Yang pertama itu adalah metode keteladanan. Kamu bisa menirukan atau mencari suri tauladan dari public figure yang mungkin kamu impikan atau kamu harapkan menjadi sosok dalam diri kamu. Yang berikutnya adalah metode pembiasaan. Ini melatih kamu juga dalam berdisiplin. Bagaimana kita bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik dalam setiap harinya, dan itu bisa membentuk diri kamu lebih baik. Yang ketiga adalah metode pujian dan hukuman.
Untuk metode pujian dan hukuman bisa kamu terapkan ke dalam diri kamu ya. Yang pertama bisa tidak harus yang dipuji-puji banyak orang, cukup kamu melihat diri kamu sendiri hari ini telah memberikan kebaikan apa untuk orang lain. Dan adapun hukuman, sebelum tidur diusahakan coba diingat kira-kira apa yang menjadi kesalahan atau yang tidak seharusnya kamu lakukan, dan itu kamu terapkan di dalam diri kamu agar esok tidak terulang kembali. Lanjut. Nah, berikutnya ada 9 pilar karakter. Nah, yang pertama itu adalah karakter cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini yang dimaksud adalah ketika kita mengingat Tuhan, ketika kita sholat ataupun yang beragama lain sembahyang, kita bisa teringat kembali tentang hal-hal kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan untuk kita kepada segenap ciptaannya, termasuk dengan teman, dengan orang tua, ataupun dengan pohon-pohon yang sebetulnya kalau kita ingat kembali, tumbuhan itu juga ciptaan Tuhan loh. Itu juga makhluk hidup, tidak seharusnya disakiti, malah seharusnya kita rawat. Kalaupun ada pohon, jangan suka dicoret-coret, tapi sebaliknya harus kita beri air agar dia bisa tumbuh juga dan juga bisa menghasilkan buah yang baik. Toh itu juga nanti hasilnya untuk kebaikan kita. Lalu yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Nah, di dalam pelajaran saat ini, kalian pasti sudah terbiasa dengan pelajaran dengan sistem PJJ atau pelajaran jarak jauh. Ini juga memungkinkan kalian untuk dituntut kemandirian dan tanggung jawabnya melalui apa sih? Nah, yang pertama itu yang jelas terkait dengan absensi ya. Jangan sampai ketika ada satu pelajaran tapi malah kamu melewatkannya. Lalu selain absensi, kita juga dituntut untuk tanggung jawab dalam menjawab atau mengumpulkan tugas. Ketika Bapak Ibu guru nantinya memberikan tugas, diusahakan ya agar tertib untuk mengumpulkan tugas demi kebaikan nilai kamu. Lalu yang ketiga, kejujuran atau amanah. Ini yang sering sekali terjadi di usia seperti kamu ya. Sudah mulai banyak anak-anak yang mulai tidak jujur. Jangankan kepada Bapak Ibu, kepada diri sendiri saja mungkin masih banyak yang tidak jujur ya. Seperti hari ini aku sudah melakukan banyak hal kebaikan, padahal dalam kesehariannya, dalam sehari tadi itu hanya tiduran di dalam kamar mungkin ya. Itu jangan sampai terjadi ya. Diusahakan yang namanya kejujuran itu karena sifatnya amanah, jadi harus diterapkan dalam diri kamu. Oke, berikutnya yang keempat adalah hormat dan santun. Anak-anak, hormat dan santun itu wajib ada di dalam karaktermu. Kenapa? Karena dalam karakter hormat kita bisa dinilai oleh banyak orang bahwa si anak itu ternyata bisa menjadi contoh untuk teman yang lain, untuk meneladankan hal-hal yang kebaikan, yang baik gitu ya. Dan juga santun itu tidak hanya untuk diri kamu dan juga mungkin orang tua ya, tapi juga santun terhadap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah begitu. Lalu yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong serta kerjasama. Tidak dimungkinkan ketika nanti saat PJJ Anda dituntut untuk dalam menjalankan tugas kerjasama dengan teman.
Diusahakan meskipun nanti dalam PJJ kalian dituntut pembelajaran jarak jauh, tapi kerjasama antar satu teman dengan teman yang lain tetap terjalin ya. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Ini ya sudah Ibu jelaskan tadi dalam poin 2, yaitu menjalankan pengumpulan tugas. Nah, jangan sampai terlewat karena itu nanti bisa menyangkut 2 aspek ternyata ya. Yang pertama tadi tanggung jawab, yang kedua ini kamu harus bekerja keras untuk nilaimu lebih baik ya. Oke, yang berikutnya adalah yang poin ke-7. Kepemimpinan dan keadilan. Nah, pada poin ini kamu dituntut untuk menjadi seorang tidak harus menjadi seorang pemimpin yang handal, yang baik, tapi cukup kamu bisa memberikan keadilan untuk diri kamu dan juga untuk ketika ada pekerjaan kerjasama dengan teman-teman, bisa loh memberikan sumbangsi dalam teamwork yang baik, yaitu apa? Menjalankan tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing, agar ketika menghasilkan nilai yang baik dalam tim itu, kamu juga bisa dinilai adil oleh teman-temanmu. Lanjut yang poin ke-8, baik dan rendah hati ya. Baik itu adalah sikap dari dasar seseorang ya. Jadi sikap baik itu adalah dasar dari diri seseorang. Dan juga rendah hati, diusahakan nanti ketika kamu punya nilai yang baik, jangan sampai kamu nanti tidak mau mengajarkan kebaikanmu itu kepada teman-teman, tapi diusahakan nanti berbagi juga ya kepada teman-teman yang mungkin membutuhkan pertolonganmu untuk mengajarkan bagaimana sih agar memperoleh nilai baik. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang ke-9 yaitu karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Anak-anak, saat ini banyak sekali kasus-kasus intoleransi. Kasus intoleransi ini yang dimaksud adalah tidak bisa menerima perbedaan yang terjadi di dalam sekitarnya, ya. Jadi diusahakan agar kamu sukses dalam meraih pendidikan karakter. Kamu juga harus bisa mewujudkan rasa toleransi, rasa menerima keberagaman karakter teman, karakter agama, dan karakter mungkin nanti akan berjumpa dengan satu permasalahan yang dirasa saya tidak mau mendengarkan, tolong itu dihapuskan ya, karena itu nanti bisa menjatuhkan kamu ke dalam karakter pendidikan karakter. Lanjut. Nah, anak-anak tiba di penghujung, yaitu kesimpulan sesuai dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Semoga pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Gitu ya anak-anak, Ibu akhiri dulu. Selamat menjalankan MPLS 2021. Semoga senang dan juga tetap semangat dalam situasi pandemik ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.